Pernahkah Anda bertanya dalam hati, mengapa ada orang yang terus berlari, bekerja tanpa henti, memaksa dirinya siang dan malam, namun hidupnya tetap terasa sempit? Sementara orang lain yang melangkah lebih tenang justru seperti didatangi oleh kelimpahan? Mungkin sejak kecil kita hanya diajarkan separuh dari rahasia hidup. Kita diajarkan bahwa rejeki harus dicari, harus dikejar, harus diperas dari kerasnya dunia. Dan memang benar, usaha itu penting, kerja keras itu mulia, ikhtiar adalah bagian dari martabat manusia. Namun ada satu hukum batin yang hampir tidak pernah diajarkan, bahwa rejeki tidak hanya datang kepada mereka yang bergerak, tetapi juga kepada mereka yang mampu menerimanya. Disitulah letak rahasianya. Banyak orang tahu cara berusaha, tetapi tidak tahu cara membuka diri. Banyak orang pandai memburu peluang, tetapi diam-diam batinnya sendiri menolak kelimpahan. Mereka meminta hidup yang lebih luas, tetapi menyambutnya dengan rasa takut. Mereka ingin kemudahan, tetapi curiga pada segala hal baik yang datang. Mereka ingin lebih, tetapi jauh di dalam dirinya mereka belum merasa pantas. Dan disinilah kita mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Barangkali masalahnya bukan semata-mata karena hidup menutup pintu, tetapi karena diri kita sendiri belum menjadi ruang yang siap untuk dimasuki. Dalam banyak ajaran kuno, rejeki tidak pernah dipandang hanya sebagai hasil kerja lahiriah. Rejeki adalah aliran. Ia berhubungan dengan keselarasan, dengan keadaan batin, dan dengan cara seseorang berdiri di hadapan kehidupan. Di Mesir kuno, dikenal prinsip ma'at, yaitu keseimbangan kosmik dan harmoni ilahi yang menjaga keteraturan hidup. Dalam tradisi Tao, ada konsep Wu Wei, bertindak tanpa memaksa, bergerak tanpa melawan arus dasar kehidupan. Sementara dalam hikmah para sufi, rezeki dipahami bukan hanya sebagai sesuatu yang dikejar manusia, tetapi juga sesuatu yang sedang bergerak menuju manusia, selama manusia itu cukup siap untuk menerimanya. Sejak dahulu, para bijak telah memahami sesuatu yang kini hampir hilang dari kesadaran manusia modern, bahwa kerja keras memang memanggil rezeki, tetapi kesiapan batinlah yang membuat rezeki itu bisa tinggal. Masalahnya, dunia modern terlalu memuliakan ambisi, dorongan, dan pembuktian. Kita diajarkan untuk terus menekan hidup, terus memburu hasil, terus membandingkan diri dengan orang lain. Akibatnya, manusia menjadi sangat aktif di luar, tetapi tertutup di dalam. Ia tahu cara mengetuk banyak pintu, tetapi tidak tahu bagaimana berdiri tenang ketika pintu itu terbuka. Bayangkan seorang pengembara di gurun membawa kendi kosong. Ia berjalan jauh mencari air, ia mempelajari peta, ia berdoa agar menemukan sumber kehidupan. Namun ada satu masalah. Kendi yang ia bawa ternyata retak, maka setiap air yang diperoleh perlahan habis. Setiap peluang yang datang tak pernah benar-benar menetap. Dan itulah kehidupan banyak orang. Mereka fokus mencari, tetapi lupa memeriksa wadahnya. Padahal wadah itu adalah batin Anda sendiri. Pikiran Anda, cara Anda memandang diri sendiri, keyakinan terdalam yang diam-diam Anda pegang tentang hidup, tentang uang, tentang kelimpahan, dan tentang rasa layak. Seseorang bisa bekerja sangat keras, tetapi bila di dasar jiwanya tertanam keyakinan bahwa ia harus terus berjuang hanya untuk merasa pantas dicintai hidup, maka kemudahan akan terasa asing baginya. Jika seseorang terlalu lama hidup dalam kekurangan, maka kelimpahan justru terasa mencurigakan. Jika seseorang diam-diam percaya bahwa keberhasilan akan membuatnya dibenci, dijauhi, atau terbebani, maka tanpa sadar ia bisa menghancurkan pertumbuhannya sendiri, bahkan sebelum sempat menikmatinya. Inilah sabotase yang paling sunyi, bukan musuh dari luar, tetapi identitas lama di dalam diri. Kita sering berkata ingin rezeki yang luas, namun pertanyaannya adalah, jika hari ini pintu itu benar-benar dibuka, apakah diri Anda siap melewatinya? Karena ternyata banyak orang bukan hanya takut gagal, banyak orang sesungguhnya takut berhasil.
Kegagalan sudah terasa akrab, kekurangan sudah terasa seperti rumah. Tetapi keberhasilan, kelimpahan, dan ketenangan menuntut versi diri yang baru. Dan tidak semua orang siap meninggalkan identitas lamanya, meski identitas itu penuh luka. Inilah mengapa menerima rezeki bukan tindakan pasif. Ia bukan sekadar duduk diam menunggu keajaiban. Menerima adalah kapasitas. Ia adalah kekuatan halus untuk tidak menolak apa yang selama ini Anda minta. Ia adalah keberanian untuk berkata, "Jika kebaikan datang, saya tidak akan lari darinya." Namun di sini kita juga harus berhati-hati, karena banyak orang salah paham. Ketika mendengar bahwa rezeki harus diterima, mereka mengira itu berarti tidak perlu bergerak, tidak perlu bekerja, tidak perlu disiplin, dan tidak perlu membangun hidup secara nyata. Padahal itu keliru. Menerima bukan lawan dari berusaha. Dalam kebijaksanaan sejati, keduanya adalah dua sayap dari burung yang sama. Usaha membawa Anda mendekat. Penerimaan membuat Anda mampu mengenali, mengizinkan, dan merawat apa yang datang. Jika hanya usaha tanpa penerimaan, hidup menjadi tegang. Tetapi jika hanya penerimaan tanpa usaha, hidup menjadi pasif. Rezeki bergerak di antara keduanya. Ia adalah tarian keseimbangan. Terlalu banyak memaksa membuat Anda kehilangan kepekaan. Terlalu banyak menunggu membuat Anda kehilangan momentum. Karena itu, yang dibutuhkan bukan ekstrim, melainkan keselarasan. Dan keselarasan itu bisa dilatih. Pertama, belajarlah mendeteksi energi di balik usaha Anda. Saat Anda bekerja, mencari peluang, mengambil keputusan, atau membangun sesuatu, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bergerak dari kejernihan atau dari kepanikan? Apakah saya melangkah dari niat atau dari luka? Karena dua orang bisa melakukan hal yang sama di dunia luar, tetapi menghasilkan kualitas hidup yang sangat berbeda. Sebab dunia batin mereka berbeda. Yang satu bekerja dari pusat yang tenang, yang lain bekerja dari rasa kurang yang tidak pernah selesai. Kedua, latih diri Anda untuk menyadari saat kebaikan datang. Ini penting, karena banyak rezeki hadir dalam bentuk yang sangat halus. Sebuah ide yang muncul tiba-tiba, pertemuan yang terasa kebetulan, tawaran kecil yang ternyata membuka jalan besar, pertolongan yang datang tepat saat dibutuhkan, atau kejelasan batin yang menyelamatkan kita dari pilihan yang salah. Masalahnya, manusia sering menunggu rezeki dalam bentuk besar, dramatis, dan sesuai dengan ego mereka. Padahal, kehidupan sering mengetuk lewat pintu yang tidak kita duga. Kita menunggu jawaban besar, tetapi menolak petunjuk kecil. Ketiga, perbesar wadah Anda. Dan wadah itu diperbesar bukan dengan keserakahan, tetapi dengan kebeningan, dengan merapikan hidup, menjelaskan niat, dan melepaskan keyakinan-keyakinan lama yang membuat diri alergi terhadap kelimpahan. Kadang, rezeki tidak sulit datang, yang sulit adalah membuatnya tinggal. Karena hidup yang penuh keluh kesah, iri hati, ketergesaan, rasa bersalah, dan kebiasaan menyabotase diri sendiri adalah rumah yang terlalu gaduh bagi kelimpahan. Dalam banyak tradisi kuno, sebelum seseorang menerima pengetahuan, kuasa, atau tanggung jawab yang lebih besar, ia harus melewati proses penyucian. Bukan karena hidup kejam, tetapi karena sesuatu yang besar tidak bisa menetap dalam wadah yang sempit. Rezeki juga demikian. Kadang sebelum kelimpahan datang, yang terjadi justru pembersihan, hubungan yang runtuh, pekerjaan yang selesai, arah lama yang ditutup, kebiasaan lama yang dipaksa mati. Dari sudut pandang ego, itu tampak seperti kehilangan. Namun dari sudut pandang jiwa, bisa jadi hidup sedang membuat ruang. Karena tidak semua yang pergi adalah lawan dari rezeki. Terkadang, justru itulah bagian dari jalan datangnya rezeki itu sendiri. Lalu bagaimana mempraktikkan semua ini secara nyata? Mulailah dari hal-hal sederhana. Setiap pagi, sebelum tenggelam dalam hiruk-pikuk dunia, duduklah beberapa menit dalam diam. Tarik nafas perlahan, lalu tanyakan pada diri sendiri,
Apa yang sebenarnya sedang saya kejar hari ini, dan dengan energi apa saya mengejarnya? Pertanyaan sederhana ini akan membantu Anda membedakan tindakan yang lahir dari kejernihan dan tindakan yang lahir dari ketakutan. Setiap malam, latih kesadaran menerima. Ingat 3 hal baik yang datang hari itu, sekecil apapun. Saya tidak menolak kebaikan yang datang kepada saya. Ini bukan sekedar afirmasi. Ini latihan untuk membiasakan jiwa Anda bersahabat dengan kelimpahan. Rapikan satu sudut kecil dalam hidup Anda: meja kerja, dompet, catatan keuangan, kamar, atau jadwal harian Anda. Mungkin terdengar sederhana, tetapi simbol memiliki kekuatan besar. Saat Anda menyediakan ruang di dunia luar, Anda sedang mengajari batin untuk siap menampung sesuatu yang lebih baik. Dan satu lagi, berbagilah secukupnya, tidak berlebihan sampai melukai diri sendiri, tetapi cukup untuk mengingatkan jiwa bahwa hidup adalah aliran, bahwa Anda tidak hidup dalam mentalitas kekurangan yang menggenggam segalanya dengan cemas. Saat sesuatu bisa mengalir melalui diri Anda berhenti menjadi kolam yang keruh dan mulai menjadi sungai. Namun jangan menuntut hasil instan. Jangan mengira 1 atau 2 latihan akan langsung mengubah seluruh pola hidup Anda. Luka batin yang terbentuk bertahun-tahun tidak runtuh dalam 1 malam. Ini adalah jalan, sebuah laku, dan setiap laku yang sejati bekerja pelan tetapi dalam. Biasanya yang pertama berubah bukan angka di rekening Anda, melainkan cara batin Anda berdiri menghadapi hidup. Anda mulai tidak terlalu panik, lebih jernih membaca peluang, tidak lagi menolak bantuan, lebih tenang saat mendapat, lebih bijaksana saat kehilangan. Dan lebih sadar bahwa nilai hidup tidak ditentukan hanya oleh seberapa banyak yang ada di tangan, tetapi oleh seberapa luas ruang di dalam diri. Dan dari sanalah sesuatu yang indah mulai terjadi. Rezeki tidak lagi terasa seperti mangsa yang harus terus diburu. Ia mulai terasa seperti arus yang bisa dikenali, dihormati, dan dijaga. Anda tetap bekerja, tetap melangkah, tetap membangun hidup. Tetapi kini Anda tidak lagi bergerak sebagai orang yang putus asa. Anda bergerak sebagai orang yang siap. Dan mungkin pada akhirnya inilah rahasia yang paling sederhana namun paling dalam. Mungkin hidup tidak sedang menahan sesuatu dari Anda. Mungkin selama ini hidup hanya menunggu sampai Anda cukup hening untuk mengenali apa yang datang, cukup lapang untuk menerimanya, dan cukup matang untuk menjaganya. Jadi, setelah video ini selesai, jangan hanya bertanya, apa yang harus saya lakukan agar rezeki datang? Tanyakan juga, apa yang harus saya benahi dalam diri saya agar ketika rezeki datang, ia menemukan tempat yang tenang untuk tinggal. Karena usaha memang memanggil, tetapi kesiapanlah yang mengizinkan. Kalau Anda menonton sampai titik ini, tuliskan di kolom komentar Anda menonton dari kota mana dan bagian mana dari pembahasan ini yang paling terasa dekat dengan hidup Anda. Saya ingin tahu sejauh mana video ini sampai ke kota Anda dan sejauh mana rahasia ini sampai ke dalam batin Anda. Dan ingat baik-baik, mungkin rezeki tidak selalu terlambat. Mungkin selama ini kitalah yang belum sepenuhnya siap menerimanya. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.